selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi untuk semua yang melihat ini. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Zaharani Putri. Saya dari Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1405625. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat bagaimana pemerintah menangani bencana alam di Sumatera, khususnya di kesiapsiagaan, respon, dan manajemen risiko bencana untuk menangani bencana Sumatera dan Aceh yang terjadi saat ini. Namun pembahasan ini tidak hanya berhenti pada dari sini saja, tapi juga pada realitas yang terjadi di lapangan, yang sayangnya sangat jauh sekali dari kata ideal. Nah, dapat kita ketahui bersama bencana banjir dan longsor di Sumatera beberapa waktu lalu ini bukan hanya bencana kecil, dampaknya ini sangat besar. Korban jiwa tidak sedikit, namun sangat banyak. Ribuan warga harus mengungsi, bahkan mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi, dan banyak wilayah mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat serius. Pemerintah pusat juga menyampaikan bahwa kondisi ini akan kembali normal dalam beberapa bulan, dan hanya negara saja yang mampu menangani pemulihan ini secara mandiri. Namun pernyataan ini tuh terdengar meyakinkan ya untuk beberapa orang. Namun persoalannya adalah apakah pernyataan tersebut ini benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Kenapa pemerintah sangat yakin bahwa pemerintah ini bisa menangani bencana ini sendiri, padahal di lapangan dan di kenyataannya itu korban bencana masih belum banyak yang ditangani, bahkan masih banyak yang kesulitan untuk makan, mendapat pakaian yang layak. Kita lihat saja deh, kondisi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah bicarakan. Banyak korban bencana alam belum ditangani dengan benar, bahkan mereka untuk mendapatkan air dan makanan saja itu sulit. Bahkan yang ada itu di Aceh, mereka semua jalan kaki untuk mengungsi ke tempat yang lebih baik. Karena rumah mereka yang sebelumnya itu sudah rata oleh tanah dan lumpur. Bahkan di Aceh itu mereka banyak rumah yang tenggelam, bahkan di dalam kendaraan mobilnya itu ternyata isinya adalah mayat. Kalau kita lihat dari berbagai laporan media yang cukup konsisten untuk meliput kasus ini atau isu ini, seperti dari media luar, ada dari Reuters, The Guardian, dan dari media nasional juga banyak yang meliput ini, yang menyatakan bahwa ternyata tidak sesederhana itu apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah malah mengakui bahwa dana pemulihan yang dibutuhkan itu mencapai miliaran dolar. Namun angka ini tuh harusnya menjadi alarm kan, bahwa kapasitas manajemen resiko kita ini sangat minim, sangat jelek lah untuk menghadapi tantangan besar. Apalagi untuk Pak Presiden Prabowo yang baru menjabat dan menangani kasus bencana alam ini pun dia tidak bisa untuk menanganinya, bahkan menolak dari bantuan asing. Nah, masalah pertama yang ingin saya sorotin adalah soal kecepatan dan kesiagapan pemerintah. Di wilayah yang terdampak bencana ini tuh berlangsung bukan hanya hitungan hari. Kita tahu sendiri kan, bencana alam ini sudah terjadi beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah hampir mau sebulan.
Namun, hingga beberapa hari, pekan setelah kejadian, masih banyak laporan dari warga yang belum mendapatkan akses listrik, internet, makanan layak, air bersih, bahkan pakaian. Padahal, akses listrik dan komunikasi itu bukanlah hal yang mewah, bukan? Dalam situasi bencana, tanpa listrik dan internet, warga tidak bisa mengakses informasi, tidak bisa menghubungi keluarga, dan relawan pun kesulitan untuk berkoordinasi untuk membantu bencana. Ini menunjukkan bahwa respon darurat belum berjalan dengan optimal, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya itu adalah narasi pemulihan yang terkesan terlalu cepat. Nah, dalam beberapa pernyataan resmi disebutkan bahwa kondisi ini sudah pulih dan aktivitas masyarakat berangsur normal. Namun, kita mendengar langsung dari lapangan, baik dari jurnalis atau dari unggahan media sosial, ternyata itu tuh kenyataannya sangat berbeda, guys. Di media sosial banyak warga yang masih mengunggah keadaan rumahnya yang sangat rusak, posko pengungsian yang minim logistik, hingga keluhan tentang bantuan yang tidak merata. Ini menimbulkan kesan bahwa pemulihan lebih cepat di atas kertas dibandingkan di kehidupan nyata masyarakat, alias di kenyataannya, di lapangannya itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Masalah lain juga cukup menuai kritik adalah penolakan dari bantuan asing. Nah, ini nih masalah yang sangat, kita harus pikirin kenapa ini, kenapa ditolak, ya kan? Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana ini secara mandiri, secara prinsip. Tapi kalau dipentingin kedaulatan dan kepercayaan diri nasional, sebenarnya tidak mampu, dan bukan soal tidak mampu dan mampu ya, melainkan soal seberapa cepat dan seberapa banyak nyawa yang harus cepat diselamatkan. Nah, ketika ada tawaran bantuan berupa logistik, alat komunikasi, atau tenaga teknis dari luar negeri, penolakan ini total justru muncul dari pertanyaan publik, membuat pertanyaan publik tuh muncul gitu. Kenapa ingin ditolak, ya kan? Ada bantuan berupa logistik, alat komunikasi, atau tenaga teknis dari luar negeri, malah ditolak. Dari berbagai diskusi dan dari media sosial juga muncul kritik bahwa keputusan ini tuh mempertimbangkan citra politik daripada kondisi korban di lapangan yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian jika kita tarik ke aspek manajemen resiko bencana, sebenarnya masalah ini tidak berdiri sendiri. Bencana di Sumatera juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Nah, tata ruang yang tidak berbasis risiko, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang lemah. Beberapa media internasional bahkan menyoroti bahwa deforestasi dan perubahan fungsi lahan memperparah dampak banjir dan longsor. Artinya yang kita hadapi bukan hanya kegagalan respon saat bencana terjadi, tapi juga kegagalan mitigasi sebelum bencana. Ketika risiko sudah diketahui sejak lama, namun tidak ada antisipasi dengan serius, maka bencana besar hanyalah soal waktu, alias menunggu waktu saja. Dan ini sudah terjadi. Pemerintah tidak ada bantuan atau aksi yang sigap, yang artinya pemerintah ini belum siap untuk menangani masalah ini. Yang kita hadapin ini juga bukan kegagalan respons saat bencana terjadi, tapi juga asalkan kalau kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang juga meningkatkan risiko penyakit, apalagi banyak memakan korban, dan trauma psikologis yang seringkali diabaikan. Dalam jangka panjang kita menghadapi kerusakan lingkungan, kemiskinan yang baru, dan membuat isu
kemiskinan dan kesenjangan sosial ini semakin melebar dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, ini yang paling disorotin, yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan negara ini semakin meningkat, guys. Apalagi dari masalah-masalah yang terjadi belakangan ini, itu tuh udah bikin masyarakat udah gak percaya. Ditambah lagi kejadian ini, mereka apalagi pemerintah nih gak bisa menangani dengan cepat dan malah bilang semuanya akan segera pulih, tapi di kenyataannya tidak seperti itu. Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Pertama, pemerintah nih harus lebih jujur dan terbuka terhadap komunikasi publik. Jangan terlalu cepat menyebut situasi sudah pulih jika di lapangan masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya atau bantuan. Kedua, kesiapsiagaan daerah harus diperkuat, bukan hanya bergantung pada pusat ya. BPBD daerah perlu dukungan logistik dan darurat, dan kewenangan yang cukup agar bisa bergerak tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang. Nah, yang ketiga, ada bantuan asing harus dilihat secara pragmatis, bukan hanya politis. Maksudnya bantuan tuh kita harus lihat untuk kemanusiaan, sebagai kemanusiaan, bukan hanya tentang politik aja. Buat apa sih? Nggak tahu. Nah, ini kan bersifat kemanusiaan ya, harus bertransparan. Soalnya bisa dimanfaatkan dong untuk mempercepat pemulihan dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang paling penting pembenahan tata ruang juga, kebijakan lingkungan harus segera diperbaiki untuk risiko bencana jangka panjang. Tanpa itu kita hanya terus mengulang siklus yang sama, yaitu bencana datang, korban berjatuhan, lalu negara kembali kewalahan. Sebagai penutup, kritik terhadap pemerintah dalam konteks ini bukan berarti menafikan semua upaya yang sudah dilakukan ya. Namun kritik ini tuh penting untuk penanganan bencana yang tidak berhenti pada klaim yang sudah dikerjakan. Namun kritik ini tuh penting agar penanganan bencana tidak terhenti pada klaimnya saja, tetapi benar-benar berpihak pada korban dan pada masyarakat yang terdampak. Karena ukuran kebersihan penanggulangan bencana ini bukanlah seberapa cepat konferensi pers dilakukan ya untuk menyatakan terjadinya bencana oleh pemerintah, melainkan seberapa cepat dan layak kehidupan masyarakat yang harus benar-benar pulih dari bencana yang terjadi di kehidupan bencana yang terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat serta ucapan saya yang tidak berkenan kepada teman-teman sekalian yang mendengar ini dan menonton ini. Saya meminta maaf karena saya sendiri jujur juga sangat mengkritik dengan keras apa yang pemerintah lakukan dan apa yang pemerintah tangani sangat tidak bagus dan tidak sesuai dan tidak sigap untuk menangani ini, dan justru menyepelekan warga dan masyarakat sendiri. Itu sangat tidak rasional menurut saya, dan saya sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa deforestation itu tidak apa-apa. Itu sangat tidak setuju ya saya, karena itu tuh tidak hanya merugikan masyarakat yang akan menjadi bencana seperti yang terjadi sekarang, tapi juga merugikan alam, karena semakin terus menerus dibabat kekayaan alamnya, maka semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.